Pagi teman-teman, sekarang jam 9.16. Saya mau check out dan ternyata kabutnya turun. Wah, ini jarak pandangnya terbatas banget. Kacau. Aspal langsung basah karena embun dari awan kan. Gokil sini. Selama 2 hari semalam ya di sini, dikasih cerah, dikasih mendung, dikasih kabut gini. Gokil. Jadi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Dari sini ke Jogja bisa, cuman harus turun ke Wonosobo dulu. Nanti dari Wonosobo naik travel namanya Joglo Semar. Berangkat jam 2 siang, masih lama. Nanti saya turun dari sini jam 10 aja kayaknya dah. Soalnya biar bisa di Wonosobonya istirahat, sholat sama makan, terus berangkat dengan damai dan nyaman dah pokoknya. Nah nanti berangkatnya jam 2 siang, nyampe di Jogja itu jam 6 sore. Dari Wonosobo ini ada yang berangkat jam 9, jam 2, jam 4 sore, sama jam 7 malam kalau nggak salah. Nanti saya bakal nunggu mikrobus yang ke Wonosobo di sini aja di bawah. Soalnya lewat dari sana, dari arah Batur kalau nggak salah deh. Nah ini kabutnya perlahan mulai menghilang guys. Jarak pandang kembali. Gokil. Oke teman-teman, udah check out jam 10 pas. Ini penginapannya di depan. Saya mau nunggu bisnya dulu. Tunggu sini aja dah. Kabutnya udah hilang. Nah ada temu jumpa nama restorannya. Lokasinya nggak jauh dari Monumen Dieng Banjarnegara. Persimpangan Sapen nggak Pak? Ya, Ya. pulang mana mas? Pulang ke Jogja Pak. Jangan turun di Sapen. Turun di Sapen. Berapa ke Sapen Pak? 25 mas. 25. Terakhir jam berapa Pak? Terakhir jam 4 masih ada mas. Jam 4 sore? Iya. Dari arah Batur? Dari arah Dieng. Oh dari dia. Kalau dari arah Batur juga ada tapi jarang mas. Oh gitu. Paling pagi jam berapa Pak startnya Pak? Paling apa? Paling pagi startnya? Pagi? Hah? Startnya jam berapa? Pagi jam 4 juga ada mas. Oh jam 4. Tapi turunnya di plaza. Oh di plaza. Nggak usah ke terminal. Oh. Jarang di terminal berarti Pak? Ya kalau jam 4 kebanyakan ya turun di plaza. Oh. Tapi kalau kayak saya kemarin-kemarin kan jemputan. Hah? Ya tak jemput. Oh, kalau di charter bisa ya? Iya bisa. Jadi berdasarkan obrolan saya dengan Pak supirnya, bis pertama dari Wonosobo ke Dieng itu jam 4 pagi dan terakhirnya sekitar jam 4 sore. Kalau dari arah Batur atau Dieng ke Wonosobo juga mulainya jam 4 pagi, tapi kalau sore udah lumayan jarang. Kalau saya perhatiin dari penginapan sih jam 2 sampai jam 3 sore masih cukup banyak ya yang lalu lalang ke arah Wonosobo. Nah yang uniknya adalah dari Dieng ke Wonosobo ini kena biaya di harga 25.000. Sedangkan kemarin saya dari Plaza Wonosobo ke Dieng kena di 30.000. Saya lupa nanya ke bapak drivernya.
Tapi kayaknya waktu itu di Plaza Wonosobo ada biaya retribusi 5.000 ke orang lokal sepertinya. Yang nawarin saya naik bis kemarin juga ternyata bukan supirnya. Jadi 25.000 harga bis ditambah 5.000 biaya retribusi. Mungkin kalau naiknya siang hari di luar Plaza Wonosobo, misalnya di persimpangan Sapen, itu harganya tetap 25.000. Nanti bet, ngarepe kae Jumono. Iki tekan Gedung Putih kae. Tekan Gedung Putih, ya. Kabar-kabar bet. Akrab didukan bet. Tuh. Rur didukan Rur. Eropa apa sang dege sibong pilajur. Ngono ya akeh dhewe. Akhirnya enter arep ke siapa? Cuma dulu buat Samsul kok. Samsul paling kecil. Yes, kok tak kabar ni sekolah itu tak kenal nego. Cuma di bukan cuma di Sambil terbang jangan di Samsul. Rasanya roket burung deh. Ya roket itu kita musola. Ya nak buli deh kasan. Di sebelah kiri ini ada tempat wisata yang bernama Mahaskai Watu Angkruk. Di sana kalian bisa berwisata melihat sunrise atau jika beruntung bisa melihat lautan awan. Biaya masuknya 15.000 per orang. Fasilitasnya lengkap, ada toilet, musola, dan restoran. Kabarnya di restoran kita bisa reservasi untuk sarapan. Bali Pak. Konyong ngabari iki sama duwe tekan 15% tekan iki tekan jembatan apa kali mah iki. Sok Cebu. Tanah Robo jadi siapa sih lu?
benjong nomornya dikira nana. Sing ngarepe kono, Mbak. Kita macet. Pasar. Garung. Lah kauman pergi kauman. Bolok turun ke atas bolok. Dikit. Dikit kan yang dikit. Napelan. Oh ya. Bosan, Mbak? Mas wajah, Mbak? Oke teman-teman, jam 11.23 sudah sampai di perempatan Sapen. Ini tadi bisnya nih. Bapaknya baik, diarahin. Dia nggak masuk ke terminal, dia langsung balik ke Dieng jadinya. Ini saya mau ke kantornya Joglo Semar di Malibu Restoran. Kanan balik ke Dieng, kalau kiri ke arah Purwokerto. Malibunya ada di sebelah kiri. Oke deh, saya jalan dulu ya. Nah, ini teman-teman Malibu Restorannya. Itu ada Joglo Semar kan, kelihatan nggak? Nah, nunggunya di mana saya juga nggak paham nih. Kayaknya di dalamnya deh. Di dalam restorannya masih tutup. Ya, tadi mau niat sekalian makan, dia tutup. Nah nih, Joglo Semar, agen Malibu Restaurant Cafe. Oke, kita tanya dulu. Nggak ada orang mau ngecek guys. Tapi pick up point-nya di sini sih benar. Rute tujuan Jogja, Solo, Magelang, Purbalingga, Temanggung, Banjarnegara, Purwokerto, Semarang. Bener sih. Duduk dulu aja kali ya. Oke teman-teman, tadi udah ketemu sama petugas restorannya. Katanya boleh nunggu di sini dan emang benar di sini pick up point-nya. Dan ini mendung serta turun gerimis. Untung udah sampai dah. Coba kalau belum PR nih. Jadi Joglo Semar ini berangkat awalnya itu dari Purwokerto, tapi lewat via Wonosobo sama Temanggung kalau nggak salah ke Jogjanya. Nah, mengakhiri perjalanannya sebenarnya bukan di Jogja tapi di Solo. Gitu teman-teman. Harga tiketnya 105.000. Tadi kemarin saya pesan via Redbus. Gitu dah. Ini kalau lihat di website atau aplikasinya Windy Wonosobo agak-agak biru kekuningan. Hujan ini. Ini Jawa Tengah luas juga hujannya nih. Semarang, Pati lumayan deres. Tadi pagi ngeliat Jakarta, sini kuning semua hujan dari pagi. Gokil. Jogja nggak begitu banyak, cuman ini ada hujannya di kayaknya di Sleman. Di terminal ini kayaknya, Jombor.
Oke teman-teman, ini saya pindah haluan dulu buat isi perut. Soalnya Malibu Restonya masih tutup. Untung tadi hujannya reda, bisa jalan ke restoran di samping Malibu. Namanya Lesehan Ayam Bakar Mister Bakar. Pas sampai sini hujannya langsung deras lagi, lebih deras daripada tadi. Di sini tempatnya enak, ada kursi meja, tempat lesehan, toiletnya juga luas-luas sama musola. Lengkap deh. Di sini saya mesen paketan ayam sama minum dengan harga 32.000. Berkabut nih guys, Wonosobo. Kalau lihat di peta sih, peta di internet, Wonosobo ini ketinggiannya 796 mdpl. Ya mirip-mirip Bandung lah ya. Bandung kalau nggak salah 800 atau 700-an juga lah. Tapi Wonosobo nggak dingin, tapi masih sejuk. Gimana ya ngejelasinnya? Beda sama Bandung, panas dan jarang berkabut. Sekitar 40 menit menunggu kembali di Malibu Resto, akhirnya unit Joglo Semar yang akan mengantar saya ke Jogja tiba juga nih. Dan uniknya unit ini bentukannya kotak banget. Kalau dilihat-lihat ini hasil dari karoseri Trijaya Union dengan nama bodinya Neo Grand Tour. Sasisnya pakai Mitsubishi Fuso Canter FE71 kalau nggak salah. Dalam satu armada jenis ini terdiri dari 16 kursi. Untuk kesan pertama, lihat interior ini terlihat nyaman dan luas ya. Konfigurasi kursinya 1-2, jadi nggak memaksakan untuk penuh. Untuk naruh barang di kursi tengah bagian depan juga masih oke ruangnya. Untuk kursinya sendiri saya kurang tahu dari mana pabrikannya, tapi sudah disediakan seat belt, 2 port USB-A di bagian tembok, handrest dan juga dapat di reclining. Selain itu juga minibus ini udah dilengkapi CCTV dan juga APAR atau alat pemadam api ringan. Lengkap deh pokoknya. Pukul 13:54 kita mulai bergerak meninggalkan Malibu Resto sebagai pick up point Joglo Semar di Wonosobo. Nah, nanti di Jogjanya kita turun di dekat Terminal Jombor. Di sana ada kantor Joglo Semar. Cuman saya belum tahu pastinya di mana. Oh ya, kondisi saat ini hujan turun lagi. Nggak deras sih, tapi ya cukup bisa bikin badan kuyup. Ini kalau lihat dari laporan cuaca BMKG di bagian Jawa Tengah, ini rata tertutup awan hujan. Bahkan katanya di beberapa kota ada yang hujan angin kencang. Kalau dilihat dari radar aja begini, berarti sepanjang jalan akan hujan nih. Bismillah deh, semoga perjalanan kali ini lancar. Tahun ini cuacanya susah banget ditebak.
Tadi itu kita melewati perempatan Pasar Kretek. Kalau ambil jalan lurus akan mengarah ke Purworejo atau ke Candi Borobudur. Ke kanan tembus ke Patung Biawak Wonosobo. Nah, kalau ke kiri ini arah ke Parakan.
Oke teman-teman, sekarang 14.44 kita sudah ada di rumah makan Niki Paponan untuk istirahat dulu. Ini cuaca kondisi lagi gerimis. Gokil lah. Ini di sana Gunung Sumbing, di sebelah kirinya Gunung Sindoro, cuman Sindoronya nggak kelihatan. Benar-benar ketutupan. Sumbing yang masih bisa kelihatan. Ini kita rest untuk nggak ada servis makan sih, cuma istirahat aja. Ini ada ikan guys. Gokil sih. Setelah istirahat selama 34 menit, kita bergerak melanjutkan perjalanan. Dari sini menuju Jogja tersisa jarak sejauh 76 km atau 2 jam perjalanan lagi. Nanti selama perjalanan kayaknya kita bakal mampir-mampir ke kantor Joglo Semar. Soalnya ada bingkisan snack yang masih disimpan. Saat ini total penumpang baru ada 4 orang termasuk saya. Sebelumnya ada yang naik dari Purwokerto ke Banjarnegara. Jadi sepertinya shuttle travel ini bisa naik jarak dekat deh.
Saat ini kita berada di Jalan Bulu Parakan, memotong jalan dari Jalan Aji Barang Secang menuju Temanggung. Nah, di jalan ini tadi kita melihat sebuah jembatan yang mirip jembatan irigasi. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah bekas jembatan kereta api pada masa Belanda. Jembatan ini adalah bukti dahulunya pernah ada jalur kereta api dari Secang menuju Parakan yang dibangun oleh NIS untuk mengangkut tembakau dan barang-barang lainnya. Selain itu juga jalur ini digunakan untuk mengangkut penumpang. Bangunan stasiunnya dapat dilihat di kota Parakan, tepatnya di pinggir jalan Aib Bungkar. Jalur ini aktif dari tahun 1907 hingga 1973, tutup karena kalah bersaing oleh kendaraan roda karet. Sehari 5.000 Tinggal dulu apa di store gini. 5.000 sehari. 5.000 banyak. Dekat banget ya saya tuh dekat. Kayaknya nganu dia masuk ke catering ya. Naik pas orang ren salah gini. Dia catering kayak perusahaan untuk itu. Soalnya nek nang catering lah gue
Oke teman-teman, kita sudah tiba di Office Joglo Semar, Jogja. Posisinya dekat Terminal Jombor, tepatnya sekitar 300 meter dari terminal. Total waktu tempuh perjalanan dari Wonosobo ke Jogja ini 4 jam 11 menit. Harusnya bisa lebih cepet sih kalau nggak kena macet tadi. Kalau ditotalin waktu tempuh dari Dieng menuju Jogja yaitu 8 jam pas. Untuk fasilitas dari travel ini terbilang oke ya. Nyaman pakai minibus atau elf ya sebutannya. Ya pokoknya sejenis itulah ya. Kursinya juga nyaman dan lengkap fasilitasnya. Harganya juga cukup oke, ditambah dapat snack. Kalau mau murah tuh bisa pesan di kursi pojok kanan belakang. Itu cuma 49.000 doang. Gak tahu kenapa murah, mungkin secara posisi lebih gak nyaman dari segi guncangannya ya. Tapi tetap dapat snack kok. Total pengeluaran sampai etape ketiga ini adalah Rp770.000. Oke deh, sampai di sini dulu kalau begitu etape ketiganya. Saya mau ke toilet dulu dan lanjut ke penginapan. Di mana penginapannya? Tentu saja Bobo Box. Terima kasih telah menonton hingga tuntas. Sampai berjumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, udah kelar dari toilet. Ini kantornya dan ada ruang musola juga nih. Toiletnya di belakang. Ya, saya mau langsung naik ojek online ke penginapan aja.